Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan adalah sebuah sistem yang mengandung aspek visi, misi, tujuan, kurikulum, bahan ajar, guru, murid, manajemen, sarana prasarana, biaya, lingkungan, dan lain sebagainya. Itu adalah satu rangkaian atau aspek-aspek yang ada dalam pendidikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana media pembelajaran dievaluasi. Pembahasannya mengacu pada evaluasi media pembelajaran video di YouTube terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran fikih tentang nikah. Dengan saya, Yusa Abdillah. Oke, kita bahas selanjutnya. Nah, yang pertama, apa itu evaluasi media pembelajaran? Nah, evaluasi sendiri mengandung makna suatu proses lanjutan dari pengumpulan berbagai informasi untuk menilai sebuah keputusan yang akan dibuat dalam rancangan satu sistem pembelajaran. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa evaluasi media pembelajaran itu adalah proses atau kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan standar nilai dari media pembelajaran tersebut, bahwa media pembelajaran itu layak atau tidak. Nah, evaluasi media pembelajaran ini dikatakan layak apabila memenuhi kriteria-kriteria yang akan saya sampaikan nanti. Jadi, proses evaluasi media pembelajaran itu digunakan untuk mengidentifikasi media pembelajaran itu layak atau tidak, atau masih ada satu perubahan-perubahan atau kekurangan-kekurangan yang mungkin dibutuhkan oleh guru dalam menggunakan media pembelajaran di satu kelas, dalam hal ini pelajaran PAI, terkhusus fikih tentang nikah. Oke, next. Nah, untuk apa kita mengevaluasi media pembelajaran? Di sini kami sebutkan menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 1988-1989 bahwa tujuan dari evaluasi media pembelajaran yang pertama yaitu memberikan pedoman kepada instansi pemerintah, pendidik, dan produsen untuk mengadakan, membuat, dan memproduksi suatu media pembelajaran yang bermutu. Jadi, media pembelajaran itu ketika dibuat, itu butuh satu praktek agar kita bisa mengetahui media pembelajaran itu efektif atau tidak, efisien atau tidak. Nah, itu ada dampaknya atau tidak. Lah itu digunakan prinsip-prinsip yang akan menunjang media pembelajaran itu berkembang. Tentunya pada mutunya yang perlu digarisbawahi. Yang nomor 2, menentukan keefektifan suatu media pembelajaran dilihat berdasarkan dari hasil belajar peserta didik. Jadi ketika dalam mata pelajaran fikih tentang nikah disampaikan dengan melalui media pembelajaran video tentang nikah yang ada di YouTube misalkan. Nah, ketika sudah melihat video di YouTube tersebut, pemahaman siswa tentang nikah itu bagaimana? Nah, itu bisa diukur dengan tes-tes, misalkan disuruh melafalkan akad nikah misalnya. Nah, di video yang sebelumnya disampaikan oleh guru itu, diberikan guru itu ada langsung praktek menikah serta menyampaikan ijab kabul. Nah, ketika sudah melihat video tersebut, siswa tersebut bisa melafalkan akad nikah atau tidak.
Nah, itu bisa dilihat keefektifannya. Oke, yang selanjutnya menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan isi materi. Nah, ketika media pembelajaran ini sudah diterapkan atau digunakan oleh guru, media pembelajaran ini sesuai nggak dengan materi yang ingin disampaikan oleh guru tersebut. Nah, guru di sini lebih baiknya kalau misalkan saya ambil contoh di salah satu sekolah di Pasuruan, guru membuat satu video presentasi, diupload di YouTube, kemudian linknya di-share ke grup kelas misalnya, kemudian siswa atau siswi tersebut melihat videonya. Lah, ini akan meningkatkan kesesuaian dari yang ada, konten yang ada dalam video dengan KD yang akan disampaikan. Karena guru sendiri yang membuat. Nah, di sini guru juga dituntut untuk kreatif dalam membuat media. Nah, selanjutnya mengetahui kekurangan media agar dapat diperbaiki dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini bisa dilihat kekurangan dari media pembelajarannya. Kalau misalkan video itu memang kekurangannya tidak bisa diedit, seperti halnya wiki misalkan. Nah, kalau wiki kan kita bisa mengedit, kita bisa me, kita bisa memperbarui informasi. Tapi kalau video itu kekurangannya ada di situ. Misalkan ketika ada praktek nikah misalkan. Nah, di situ ada hal yang keliru. Kita nggak bisa langsung mengedit videonya di satu link tersebut, nggak bisa. Tapi kita harus membuat video tandingan atau video klarifikasi. Nah, itu kekurangannya. Kemudian menilai kemampuan pendidik dalam menggunakan media yang dipilih. Nah, ini biasanya bukan dari guru yang mengevaluasi, karena ada beberapa evaluator. Misalkan nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya ya, evaluator-evaluator, karena guru bukan satu-satunya yang bisa mengevaluasi media pembelajaran, bisa dengan tenaga ahli misalkan. Nah, pemilihan media yang sesuai, pemilihan media ya, itu juga bisa dinilai oleh sang penilai atau evaluator. Yang selanjutnya, untuk mengetahui media pembelajaran yang dipilih, apakah membuahkan hasil terhadap materi yang dipilih. Nah, yang selanjutnya untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap media pembelajaran yang digunakan. Nah, ini bisa dievaluasi oleh guru, diobservasi maksud saya, diobservasi oleh guru ketika media pembelajaran video di YouTube tentang nikah ini antusias enggak murid, atau murid siswa-siswa ini membuka video tersebut enggak. Nah, bagaimana kita mengawal itu? Apakah peserta didik ini minat enggak dengan ini atau malah tambah bosan? Nah, itu yang harus dievaluasi, diobservasi lebih lanjut agar bisa dikembangkan. Kalau misal video tersebut kurang menarik, nah, itu harus menjadi PR guru agar menjadikan media pembelajaran